Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini sunglet. Hari ini aku bakal coba membahas tentang bagaimana cara membaca oli, ya, membaca oli, angkanya bagaimana, dan ada beberapa rahasia tentang kemasan oli. Nah, kalau orang-orang lain itu biasanya membuat konten tentang oli itu hampir seperti sales menurutku ya, karena dia pilih salah satu tanpa mempertimbangkan atau tanpa melihat kondisi lapangan kerjanya masing-masing gitu ya. Nah, kebetulan karena aku itu nggak punya sifat itu, karena aku juga pernah pindah-pindah di beberapa daerah, khususnya di Lampung itu, aku ya tetap ganti-ganti olinya nurut sama kondisi lapangannya masing-masing gitu ya. Oke, langsung aja kita coba buka dari sumbernya ya. Kita buka dari sumbernya. Ini nanti. Nah, ini kita contoh dulu. Nah, ini di sini ada tulisan 10W40 yo, sintetik teknologi engine oil. Oke, gimana sih cara bacanya? Apa arti angkanya ini, Mas? Nah, angka ini kalau menurut kalau menurut artikel yang sering saya baca itu hampir semua sama yo. Jadi angka di depan ini menunjukkan SAE atau viskositas atau kekentalan oli itu sendiri. Yo. 10W berarti kekentalannya 10. 40 ini 10 ini kekentalan 10 ketika suhu mesin atau suhu kerja mesin optimalnya sudah tercapai, kekentalannya akan berubah menjadi 40. Gini yo. 40. Berarti makin kental dong, Mas, ketika panas harusnya. Iya. Cuman di lapangan yang sering kita temui bukan makin kental jadi makin encer. Betul? Betul apa betul? Gitu ya. Oke. Nah, cara pemilihan oli sendiri bagaimana? Nah, di buku panduan kendaraan ya, salah satu kendaraan ini aku dapatnya di sini, nemunya juga ini, punyanya juga ini. Oke. Kita bahas oli mesin dulu. Nah, di buku ini ditulis ya viskositas oli mesin. Nah, di sini ada suhunya Celcius, di sini ada Fahrenheit. Nah, lingkungan kerjanya masing-masing ini kita sesuaikan lingkungan kerjanya. Ya, suhunya minus 10, minus 30, ini plus. Nah, suhu kita di mana? Suhu yang di daerah kita atau suhu kerja mesinnya masing-masing itu di angka berapa? Nah, kalau di tempatku kebetulan 30 ke atas yo, 35 derajat Celcius sekarang. Siang hari terik yo. Panas luar biasa, guys. Nah, di sini. Nah, terus ini angka yang lebar, ini kan untuk umum. 5W30 yang cocok untuk mesin K3 dan 3SZ. Nah, ini kan untuk umum atau untuk di negara dingin gitu ya. Nah, ini 1030, 1040 yang paling aman. Yo. Jadi terserah selera kamu masing-masing. Selera kamu masing-masing mau pakai oli encer atau mau pakai kental, yang penting masih cocok dengan suhu lingkungan masing-masing. Yo. Di sini ditulis SAE 5W30 adalah pilihan terbaik untuk konsumsi bahan bakar dan start mesin yang baik pada cuaca dingin. Jadi kalau cuacanya dingin, nggak di pegunungan, nggak di puncak gitu yo, kita harus pakai oli yang encer, karena kalau oli kental itu kena suhu dingin pasti makin kental toh, makin kental. Jadi statnya itu
berat, karena 10-nya ini bisa jadi kalau di suhu dingin nambah, dia bisa jadi 20 kah 15 kah gitu ya, karena suhunya dingin. Ketika nanti sudah suhu kinerja mesinnya tercapai, suhu optimalnya, dia akan berubah menjadi normal. Nah, dan kalau nggak sesuai suhu kerja daerahnya masing-masing atau lingkungan kerja mesinnya, itu biasanya yang terjadi adalah oil slug atau tumpukan kerah oli yang banyak, yang membandel gitu ya. Nah, penyebabnya selain olinya sendiri itu banyak faktor, mulai oli terkontaminasi dengan bahan bakar yang dikompresikan ya. Artinya ada kebocoran kompresi, entah itu dari ring piston atau dari mana saja, yang menyebabkan oli terkontaminasi dengan bahan bakar di ruang bakar ya. Yang pertama oli, yang kedua itu memang masalah dengan mesinnya, yang ketiga balik lagi ke oli karena penggantian olinya tidak teratur ya. Sudah cuacanya tidak tepat ya, suhu lingkungannya tidak tepat, penggantian olinya tidak teratur. Karena biasanya orang-orang yang pakai oli mahal itu cenderung terlalu pede dengan oli yang dia pakai, dan terlalu fanatik biasanya ya. Kalau olinya mereknya enggak ini, saya enggak mau, karena oli ini saya pakai sekian ribu kilometer enggak ada masalah. Kan sampean yang punya unit jarang cek mesin sampean juga jarang pakai mungkin mobilnya gitu kan. Nah, ketika nanti terjadi masalah harus overhaul atau kenapa timbul oil slug gitu, yang disalahin pasti olinya palsu dan sebagainya ya. Sepalsu-palsunya oli kalau menurutku ya, sepalsu-palsunya oli kalau menurutku itu oli bukan mereknya dimasukin merek lain tapi dikemas merek lain, itu sepalsu-palsunya oli. Beda lagi kalau kasus yang sampai oli jadi jelly gitu ya. Sepalsu-palsunya oli itu belum tentu bisa membuat oil slug separah yang sering kita temui di lapangan gitu loh. Oke, ini ditutup, nanti di sini ada bonus. Ini tak tutup. Ini selesai ya yang oli mesin. Terus ini beberapa merek yang ada di sini yang kita kenal ya, ada yang kita kenal. Terus ini ya, terus ini, terus mulai masuk oli ori, katanya yang fanatik sih oli ori. Nah, sekarang tak bongkar rahasianya di sini. Oke, tak bongkar rahasianya di sini. Kalau yang ini jelas, yang dua ini jelas. Ini Federal, diproduksi oleh PT Ultratech ya. Mana di belakang sini ada. Nah, yo ada di sini, ada jelas. Castrol juga ada jelas, yo di sini diproduksi atas wewenang Castrol Limit England yo, oleh Castrol Manufaktur Indonesia. Jelas. Ini juga jelas diproduksi oleh PT Shell Manufaktur Indonesia. Jelas. Yo, yang nggak jelas itu malah oli yang kayak gini loh, bos-bos yang fanatik yo. Ini yo, ini kalau dulu itu oli ori kebanyakan dia ngambilnya dari Idemitsu atau PT Jumbo Indonesia. Yo, kebetulan aku dari dulu itu kalau lihat kemasan gini sering baca belakangnya gini ya. Nah, ini sekarang pindah nih. Coba diperhatikan, dilihat ya, ini sekarang pindah nih ya. Saya kelihatan enggak? Diproduksi oleh PT Pertamina Lubricant ya, PT Pertamina Lubricant.
Terus di sini yang ini pindah juga nih, yang oli sepeda motor nih pindah juga. Jadi sekarang dia pakai olinya mana guys, PT Astra Honda Motor. Ini dikemas yo, dikemas, diproduksi oleh PT Castrol Manufaktur Indonesia. Nah gitu yo, ini rahasianya yo, belakangnya dibaca, jadi kita nggak perlu fanatik lagi dengan merek oli yang mungkin harganya mahal. Nah kalau memang sampai itu fanatik, kalau memang kita fanatik, kita cari sumber yang aslinya. Misal MPX tadi diproduksi oleh PT Castrol Manufaktur Indonesia, cari tipenya dan temukan di merek Castrolnya yang asli itu mereknya apa, Castrol GTO kah, Castrol GTX, Castrol Magnetic, Castrol apa gitu yo. Kita cari di situ kalau memang fanatik. Dan kalau memang dirasa oli itu cocok di lingkungan kerja mesin yang sampean pakai, yo nggak ada masalah. Terus mungkin kendalanya hanya harga yo, harganya kok segini sih, saya mau ganti oli yang sedikit lebih murah tapi kualitasnya tetap sama. Jadi kalau itu tadi, kalau kita bisa nemuin si produk aslinya, itu bukan pindah harganya saja, harganya pindah yo, harganya mungkin menurun dan kualitasnya pasti tetap sama karena isinya pun yang itu gitu yo, gitu. Oke, ini bonus. Yo, tak bonusi. Ini rahasia lagi. Di sini tertulis yo, ini kalau oli mesinnya sama kayak tadi. Nah kalau oli transmisi untuk unit mobil sekarang, transmisi manual khususnya, rata-rata itu ditulis angka 75 W90. Sedangkan yang terjadi di lapangan itu transmisi dan diferensial yang rontok itu karena setelah diganti oli. Kenapa kok setelah diganti oli biasanya rontok? Karena di pasaran atau di warung di daerah kita itu nggak ada oli transmisi yang tulisannya gini, adanya 90 mati, jadi nggak ada statnya yo. Ini kan artinya sama kayak oli mesin tadi, 75 itu kekentalan ketika mesinnya dingin. Ketika nanti dia sudah dapat suhu optimal, kekentalannya berubah menjadi 90. Nah kalau yang 90 mati dari awal sampai panas sampai dingin itu tetap 90. Jadi putaran gearnya itu berat. Bahkan di beberapa jenis transmisi itu lubang giginya kecil-kecil dan oli yang kental gak bisa masuk gitu yo. Begitu. Ini rahasianya untuk di transmisi dan gardan. Makanya di beberapa videoku itu tak sarankan malah kita pakai oli mesin untuk transmisi. Kalau gardan terserah yo. Kalau gardan terserah karena giginya kan gak banyak. Kalau gardan giginya cuma ada 4 gigi-gigi kan, ada 4 gigi-gigi dan giginya besar-besar. Kalau olinya kekentalan mungkin hanya berat, dan beratnya itu belum tentu semua orang bisa merasakan gitu kan. Tapi kalau transmisi ketika si olinya kekentalan, otomatis banyak faktor yang akan kita temui yo. Banyak kendala, mulai ngoper giginya keras, suara transmisinya dengung, bahkan sampai ada yang rontok gitu yo, karena olinya berat terus giginya kecil-kecil ditambah lubangnya juga kecil, jadi oli kental nggak bisa masuk gitu. Oke, ini ya. Jadi kalau kita mau cari oli, sesuaikan dengan kondisi lapangannya masing-masing, nggak ada fanatik-fanatikan kita harus pakai oli apa yo. Pokoknya sesuaikan dengan kondisi lapangannya masing-masing. Mana yo? Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol. Bonus lagi guys, hampir kelupaan. Oke, ini produk yang sama dan dulu sekitar tahun 2015-an itu bukan cuman produk ini yang riset, tapi banyak produk yo yang meriset dan seperti ini. Itu kalau menurutku nggak bisa. Yo, ini tambahan nih. Kalau menurutku nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini ditulis for diesel and gasoline engine. Di sini juga for diesel and gasoline engine. Sedangkan dulu ini juga ada tulisannya gitu sih. Sekarang masih nggak ada. Yo. Sekarang dia lebih percaya diri lagi.
nggak kayak dulu yo. Nah ini resetan mulai kayaknya 2015. Kenapa tak bilang nggak bisa? Karena pada dasarnya itu menurut artikel yang pernah saya baca dalam memilih oli, itu bukan artikel Indonesia ya, artikel yang saya baca dari beberapa artikel luar negeri. Di sana ditulis bahwa oli mesin itu antara mesin diesel dan mesin bensin itu tidak boleh dijadikan satu. Kenapa tidak boleh dijadikan satu? Karena oli diesel atau oli mesin diesel itu membutuhkan deterjen ya, jadi membutuhkan kandungan deterjen untuk membersihkan mesin diesel dari kontaminasi bahan bakar diesel sendiri gitu ya. Jadi oli diesel itu tingkat kontaminasinya lebih tinggi. Jadi kalau mesin diesel pakai oli mesin yang sama dengan bensin, otomatis yang pertama olinya cepat hitam. Yang kedua, oil slug-nya akan lebih cepat muncul, karena mesin diesel sehat aja itu pasti ada kebocoran kompresi di dalam ruang bakarnya, karena mesin diesel itu memanfaatkan kompresi yang padat untuk membakar bahan bakar yang sekeras diesel fuel atau solar gitu ya. Gitu. Sedangkan oli bensin itu tidak membutuhkan deterjen, melainkan malah dia membutuhkan aditif yang lain seperti ini nih. Yo. Seperti ini. Nah, di sini ditulis active cleansing yo. Ini kan deterjen untuk si mesin diesel. Jadi kalau di mesin bensin, kalau awalnya kita nggak pakai ini, terus kita tiba-tiba pakai aditif yang deterjen gitu ya, pasti oil slug-nya akan jatuh berguguran, rontok di karter ya, malah bikin mesinmu nanti hancur sendiri. Itu gara-gara awalnya kita pakai oli yang non deterjen, tiba-tiba pakai yang deterjen. Jadi oli yang ada deterjen ini sebenarnya kita nggak perlu flushing, itu sudah bersih. Makanya kalau kita mekanik ya, ketika kita bongkar mesin diesel dan bensin itu kesulitan mencuci partnya itu lebih sulitan bensin daripada diesel ya. Karena yang pertama itu tadi kontaminasi bahan bakarnya dan olinya. Oli diesel itu mengandung deterjen dan kontaminasinya itu kan dengan BBM-nya diesel fuel. Jadi nyucinya lebih gampang dibanding mesin bensin gitu ya. Nah, contohnya ini. Sampai kayak baru. Ini nyucinya cuman pakai rendaman solar ya seperti biasa. Tuh. Sampai kelihatan semua. Ini belum dirakit, nunggu partnya. Yo, ini lah. Ini bonus ya. Bonus sampai 4 menit tuh, guys. Namun di depan tadi kita udah pamit ya. Oke. Ben kalau yang nggak nonton belakangnya ini ben gelo jiwa ya, ini bonus luar biasa ini ya. Oke. Pokoknya gitu cara milih olinya, dan yang di belakang ini tadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai lupa ya. Oli bensin sama oli diesel jangan dijadikan satu, kecuali memang dari pertama pakai. Nah, makanya ada fanatik beberapa orang itu, saya dari baru pakai oli jenis ini sampai sekarang unit nggak ada masalah, dan dia pengen unitnya itu nggak ganti-ganti. Nah, itu mungkin yang pertama orangnya fanatik, yang kedua dia fanatiknya dibangun oleh sales yo. Karena salesnya mungkin tahu tentang ini. Nah, tapi kalau salesnya nggak tahu tentang ini, cuma sebatas toko penjual spare part gitu, mempromosikan kepada kamu pengguna-pengguna unit itu, tanpa dia tahu
kalau kamu ajak debat pakai bahasa seperti ini tadi, insya Allah dia akan berpikir ulang dan dia akan berkata kamu benar, kok kamu bisa tahu sejauh ini gitu ya. Jadi itu gunanya kita di era yang sekarang itu, kita mau baca artikel, mau baca ulasan itu nggak perlu beli koran, nggak perlu kayak zaman dulu ya, enak sekarang gitu ya. Oke, gini, please, bye.